Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khair Razikin dengan NIM 2114140241. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan prodi Akuntansi Syariah dan di kelas 1A. Baiklah, saya di sini akan sedikit memaparkan tentang sejarah dari Profesor Dr. Harun Nasution. Selanjutnya, mari kita simak bersama-sama. Beliau lahir di Pemantang, Siantara, Sumatera Utara pada tanggal 23 September 1919. Beliau adalah seorang akademisi, intelektual, pemikir, filsuf, dan tokoh Muslim Indonesia. Adapun dalam ceramahnya sering mengatakan Islam merupakan agama yang sangat menghargai akal. Dan dalam artikel-artikelnya, Harun Nasution mengutip ayat Al-Quran yang berisi tentang harusan umat Islam dalam mempergunakan akal. Pada saat usianya baru 7 tahun, Harun Nasution sudah lancar membaca Al-Quran. Harun Nasution pernah disekolahkan di SD Schooler Kolonial Holland School atau HIS, yang mana merupakan kota kelahirannya. Lulus dari HIS pada tahun 1934, kemudian ia melanjutkan pendidikannya di Modern Islamization Public School atau MIC di Bukit Tinggi hingga lulus tahun 1937. Orang tua Harun Nasution tidak memberi izin masuk sekolah menengah umum di Yogyakarta. Semasa usia sekolah, Harun aktif di Kepanduan tahun 1940. Harun dikirim di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Harun Nasution berada di luar negeri selama kurang lebih 12 tahun. Setelah itu barulah dia pulang ke Indonesia. Setiba di tanah air, Harun Nasution melamar kerja di Departemen Luar Negeri. Harun bekerja di Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Kairo dan Brussels antara kurun waktu 1953 sampai 1960. Karirnya naik sangat cepat sampai pada akhirnya menduduki jabatan sebagai sekretaris 3 di KBRI Brasil. Penguasaan bahasa asingnya membuat karirnya cukup baik di Departemen Luar Negeri. Tahun 1962, Harun Nasution minta izin mundur dari Departemen Luar Negeri. Dia mendapat beasiswa untuk kuliah pasca sarjana di Universitas McGill, Montreal, Kanada di tahun 1965. Beasiswanya berasal dari pusat kajian Islam di kampus tersebut. Setelah memperoleh gelar masternya pada tahun 1965, dia mengambil gelar doktornya. Harun Nasution berhasil meraih gelar doktornya pada tahun 1968. Harun Nasution lulus program doktornya dengan disertai berjudul The Pledge of Ration in Abdullah Theology, Its Impression on His Theology System and Views tahun 1968 pada saat masih belajar di Universitas McGill, Montreal, Kanada. Ia menemukan aliran teologi Islam yang menghargai akal disebut Mu'tazilah. Mulailah sejak saat itu, ia mempergunakan Mu'tazilah sebagai prototipenya. Harun Nasution memiliki visi membentuk umat Islam yang maju. Karena pemikiran rasionalnya dalam segala bidang, Harun Nasution memandang di masa depan nanti Mu'tazilah atau pengguna akal dalam peri kehidupan itu umat Islam sangat penting. Bila umat Islam mampu mempergunakan, maka sudah bisa dipastikan Islam akan mencapai masa keemasan seperti yang terjadi di dunia barat yang telah mengalami terlebih dahulu dalam kehidupan sebagai pemikir Islam. Sikap Harun Nasution sempat dicap terlalu liberal, salah satunya barangkali hanya karena dia menerima tawaran dari Dr. Cyril Stenberg. Harun Nasution pernah menjadi sebagai rektor IAIN
Syarif Hidayatullah di Jakarta. Sebelum memimpin IAIN, Harun Nasution sempat menjabat sebagai dekan Fakultas Pascasarjana IAIN Jakarta. Ini selalu menekankan pada murid-muridnya, khususnya umat Islam, agar mampu berpikir secara rasional. Sebagai pemimpin IAIN Jakarta, berkat dialah IAIN Jakarta lambat laun menjadi kiblat semua IAIN di Indonesia. Dan pada tahun 1975, Harun Nasution yang berpikir luas mengusulkan dibentuknya wadah musyawarah antar umat beragama ketika ada permasalahan dalam hubungan antar agama. Tujuannya untuk menghilangkan rasa saling curiga. Adapun beberapa buku yang sempat diterbitkan oleh Profesor Dr. Harun Nasution, yaitu yang pertama, Filsafat Agama, yang kedua, Perbaharuan dalam Islam, yang ketiga, Akal dan Wahyu dalam Islam, yang keempat, Islam ditinjau dari berbagai aspek, yang kelima, Teologi Islam Mu'tazilah, yang keenam, Filsafat dan Mistisisme dalam Islam, yang ketujuh, Aliran-aliran sejarah analisis perbandingan. Selanjutnya yaitu Pandangan Islam menurut Dr. Harun Nasution. Islam merupakan pemikiran rasional dipengaruhi oleh persepsi tentang bagaimana tingginya kedudukan akal seperti terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Dalam pemikiran Islam yang rasional, manusia punya kebebasan dan akal mempunyai kedudukan yang tinggi. Menurut Harun Nasution, kalau dikatakan dalam Al-Quran, tidak kami lupakan sesuatu apapun. Maksudnya adalah tidak ada sesuatu apapun mengenai soal agama. Juga ayat penjelasan bagi segala-galanya, yaitu tentang dasar agama. Kalau dalam Al-Quran terdapat 6.236 ayat, maka menurutnya hanya 650 ayat yang berisi tentang iman, ibadah, sedangkan 500 ayat berisi tentang kehidupan sosial masyarakat, 150 ayat berisi tentang ilmu pengetahuan. Dari 650 ayat, tidak semuanya bersifat jelas, artinya harus ditafsirkan lagi. Itulah sebabnya walaupun Al-Quran secara keseluruhan adalah qati al-wurud atau absolut benar dari Allah, tetapi oleh ulama dibedakan ayat-ayat yang jelas, absolut, dan satu artinya atau qati al-dalalah, dan ayat yang mengandung berbagai pengertian atau zani al-dalalah. Ayat-ayat yang zani al-dalalah inilah yang menimbulkan berbagai mazhab aliran dalam Islam, sekaligus yang sebenarnya mengharuskan kita untuk menerima pluralitas pemikiran keagamaan. Pemikiran Harun Nasution yang menyatakan ajaran Islam 95% adalah produk penafsiran manusia dan 5% murni dari Al-Quran, dan pernyataan bahwa doktrin-doktrin Al-Quran meski tidak semuanya merupakan hasil penafsiran dari Nabi Muhammad SAW itu sendiri, yang memungkinkan untuk rekonstruksi dipromulasikan kembali sebagai bagian dari tuntutan zaman. Dalam pandangan Harun Nasution terhadap Islam, menurut saya, Islam merupakan ajaran yang didasari akal dan wahyu, karena ilmu yang memberikan kebebasan berpikir terhadap segala yang ada, termasuk eksistensi ilmu ketuhanan. Dapat diambil kesimpulan bahwa Profesor Dr. Harun Nasution adalah seorang pemikir kontemporer yang berusaha mensinergikan antara nilai-nilai ajaran Islam dengan pemikiran rasional, khususnya pandangan para filosof muslim yang memandang bahwa akan mempunyai peran yang sangat signifikan dengan dalam mengaktualisasikan ajaran Islam yang terkandung dalam Al-Quran. Materi yang saya paparkan dapat diperkuat oleh beberapa tokoh. Berikut saya lampirkan dalam daftar pustaka.
saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.